يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Dalam hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, dan hadis ini saya akan kembali mengkaji dengan lebih sedikit detailnya. Hadis Nawas ibnu Sam'an, baginda Rasul membuat kepada kita as-sirat dan gambaran jalan Allah yang lurus seperti apa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Daraballahu lana mathalan lis-siratil mustaqim." Allah membuat untuk kita perumpamaan as-sirat al-mustaqim, jalan Allah yang lurus. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Ini kita lihat ayatnya. Allah mengatakan ketika diberikan permisalan, yang permisalan itu tujuannya mendekatkan sesuatu yang maknawi menjadi sesuatu yang fisik. Itu tujuan dari permisalan. Tujuannya apa? La'allakum tatafakkarun, supaya kalian terus berfikir terhadap permisalan tersebut. Ini yang harus kita pahami. Jangan berbicara tentang sirat ini cuma dalam gambaran kepala kita cuma sekali muncul. Tapi setiap kita mau beribadah, munculkan sirat mustaqim itu seperti apa. Ini tujuan la'allahum yatafakkarun. Nadribuha linnas liqaumin ya'qilun, untuk kaum yang berfikir. Permisalan itu cuma untuk yang mau berfikir. Yang tidak mau berfikir tidak butuh permisalan. Maka dulu generasi salaf ketika mereka mendengar satu permisalan, mereka tidak paham, mereka menangis. Artinya kita tidak termasuk ke dalam golongan yang berfikir, tidak termasuk ke dalam golongan yang berakal. Karena Allah mengatakan permisalan itu dibuat untuk orang yang mau berfikir dan terus berfikir tentang permisalan. Saya ulangi permisalannya. Kita jadikan yang tadi sirat mustaqim maknawi, bukan sirat fisik yang berjasad. Sirat fisik itu sirat al-ubur ala sirat yang akan kita lewati nantinya. Ada yang lewat dengan syafaat baginda Rasul, ada yang lewat dengan amalnya, dan kebanyakan mereka terjatuh dari sirat. Itu harus kita imani. Itu sirat fisik. Sirat yang sedang kita bicarakan itu sirat non fisik, ditafsirkan oleh baginda Rasul. Allah membuat untuk kita sirat mustaqim. Wa ala kulli janbatay sirat suran. Rasul mengatakan antara pinggir kiri dan pinggir kanan sirat itu ada dua pagar. Ini saya mau melihat lebih detail, bukan seperti pada pertemuan kita sebelumnya. Anda bisa membayangkan pagar samping kiri, pagar samping kanan. Kita berjalan di atas sirat, jalan Allah yang lurus. Kalau sedikit dari kelurusan kita menyeleweng, kita akan terjatuh ke pagar. Menyeleweng ke kanan jatuh ke pagar, menyeleweng ke kiri jatuh ke pagar. Maka hendaknya iltazimus sirat, hendaknya kita berjalan dalam garis yang lurus, harus tepat. Kemudian baginda Rasul mengatakan wa ala kulli surani abwabun siturutun murkha. Di setiap pinggir pagar kanan dan pagar kirinya itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan pintu itu ditutupi dengan tirai. Jamaah, kalau hadis ini kita hadirkan dalam kondisi yang ibadah kita, kita selalu mengharuskan diri kita dengan sirat mustaqim. Ada pintu yang terbuka, yang tertutup dengan sitar, tertutup dengan tirai-tirai kecil. Kemudian baginda Rasul mengatakan wa ala ra'si sirat da'in yad'u wa yunadi wa yaqul. Di atas pintu pertama masuk sirat mustaqim itu ada penyeru yang menyeru dan dia mengatakan udkhulu fis sirat, masuklah jalan Allah yang lurus, wala tata'awwaju, kalian tidak boleh sedikit pun menyeleweng. Lihat, itu dai dan pertama masuk dia sudah menyeru, masuk, jangan menyeleweng, usahakan lurus, usahakan lurus.
Baginda Rasul melanjutkan, ketika kita masuk, rupanya ada keinginan, kecondongan untuk masuk pintu kiri, masuk pintu kanan. Manusia tidak pernah terpisah dengan nafsu ammarahnya. Setiap mau masuk pintu, rupanya ada penyuruh yang kedua. Luar biasa banyak penyuruh kebaikan yang Allah titipkan pada diri kita, sering kita tidak menyadari. Penyuruh yang kedua ini, dia terus berada dari awal kita masuk pintu sirat, dan dia berada di atas sirat mustaqim sampai kita sampai ke target tujuan kita menuju Allah. Penyuruh yang kedua ini, setiap kita mau masuk pintu kiri, mau masuk pintu kanan, dia menyuruh dan berteriak mengatakan, la tadkhulu, jangan kalian masuk, in dakhaltumuhu walajtum, kalau kalian sudah masuk sulit kalian keluar. Jamaah, saya ulangi sekali lagi, kalau hadis ini betul-betul kita pahami dan kita hadirkan, kita memaksakan diri kita untuk terus berjalan di jalan Allah yang lurus. Kalau kalian masuk sulit kalian keluar. Kemudian baginda Rasul menafsirkan, sirat mustaqim itu Islam yang sempurna. Penyuruh di awal pintu, masuklah Islam secara sempurna. La tata'awwaju, jangan pernah membelok, jangan pernah menyingkung, jangan pernah menyimpang. Penyuruh itu, kata baginda Rasul, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu landasan pertama, penyuruh pertama, landasan kebajikan pertama, landasan amalan dan akidah kita pertama, Al-Quran. Kemudian baginda Rasul menafsirkan sirat mustaqim Islam, penyuruh pertamanya Quran, pagar kiri dan kanannya itu hududullah, batasan-batasan hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Kita lihat rupanya di hudud itu ada satu pintu, ada banyak pintu yang terbuka kiri kanan, itu namanya maharimullah, hal-hal yang Allah larang, hal yang Allah larang. Hudud tidak bisa kita pisah dengan yang haram. Setiap kita mau masuk, ada penyuruh lain yang ada di atas sirat, kata baginda Rasul, dan penyuruh itu nafsukal lawwamah, nafsu yang selalu mencela ketika kita melakukan keburukan. Jadi kita lihat, rupanya musuh itu setiap berada di atas sirat itu sama dengan anda akan bergulat dengan musuh-musuh sirat al-mustaqim. Maka kita minta, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, isti'anah dengan Allah supaya diberikan petunjuk jalan yang lurus. Kalau tanpa Allah kita tidak akan kuat di jalan yang lurus. Isti'anah disebutkan oleh Rasul dalam hadis Imam Abi Daud, wa ala kulli ra'sin sirat, di setiap pintu jalan-jalan yang tidak lurus tadi itu ada da'i, penyuruh syayatinil jins wal ins, syaitan-syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Tiga musuh besar kita di atas sirat mustaqim, iblis dan syaitannya, nafsu ammarah yang selalu memerintahkan untuk keburukan, warufaqa isu, kawan-kawan yang tidak saleh. Kalau anda hadirkan, kita berjalan di atas sirat Allah, yang pertama akan kita bergulat dengannya itu iblis dan syaitan. Fa innahu yarakum min haitsu la tarahum, dia melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihat dia. Ada hikmahnya. Kenapa kita tidak bisa melihat jin? Supaya kita bisa mengkhayali, berimajinasi tentang jin. Ketika kita berimajinasi tentang jin, kita akan berfikir jin itu makhluk yang lemah. Tapi kalau kita lihat, itu memunculkan ketakutan yang lebih besar. Akhirnya kita tidak mau bergulat dengan jin, tidak mau bergulat dengan syaitan. Tapi ketika kita sedang tidak melihat, saya bisa menggambarkan syaitan itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai sosok yang punya tipu daya sangat lemah. Saya tidak takut.
Tapi kalau kita lihat syaitan bentuknya yang demikian, kengeriannya yang demikian, menjadikan kita takut dan kita tidak berani bergulat dengannya. Maka Allah mengatakan, innahu yarakum min haitsu la tarahum. Kalian bisa melihat dia, dia bisa melihat kalian, tapi kalian tidak bisa melihat dia. Jamaah, yang pertama, adu kita, musuh kita itu syaitan. Pengalamannya dari semenjak Adam belum diciptakan, seluruh para nabi sudah pernah dilawan, seluruh orang saleh sudah pernah dilawan. Pengalaman ratusan ribu tahun menghadapi sosok hamba yang dhaif, yang punya sedikit ilmu, yang punya sedikit amalan. Takut, tidak perlu takut, karena para ulama sudah menggambarkan perangkapnya, sudah menjelaskan perangkapnya. Baca kitab Talbisul Iblis, perangkap-perangkap iblis, Imam Ibn Jauzi. Perangkapnya untuk orang saleh seperti apa, perangkapnya untuk orang tidak saleh seperti apa, perangkapnya untuk orang alim seperti apa, perangkapnya untuk orang jahil seperti apa, dijelaskan. Dan inti dari iblis itu gampang, isti'adah dengan Allah, minta perlindungan Allah. Dalam satu hadis Imam Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, wakilani Rasul sallallahu alaihi wasallam an ahrisa tamr sadaqah. Baginda Rasul memerintahkanku untuk menjaga kurma yang diberikan sedekah oleh kaum muslimin. Rupanya Abu Hurairah menjaga kurma. Tiba-tiba di malam hari datang seorang laki-laki. Yahfud tamr ala hafai, dia mengumpulkan tamr, kurma itu dikumpulkan. Kemudian dia mencoba untuk pergi, pencuri. Abu Hurairah datang menangkap tangannya. Fasyakau an iyalihi, kemudian dia mengatakan, keluargaku fakir, kami tidak punya makanan, kami tidak punya apa-apa, tidak ada daya upaya kecuali tolong lepaskan kami. Walan a'ud, aku tidak akan kembali. Abu Hurairah kasihan mengatakan, silahkan pergi, tapi jangan kembali lagi. Besok pagi salat bersama baginda Rasul. Baginda Rasul bertanya, "Madza fa'ala sahibu?" Temanmu tadi malam apa yang dia lakukan? Abu Hurairah kaget, kok Rasulullah sudah tahu. Abu Hurairah mengatakan ceritanya seperti ini, kemudian dia meminta dia tidak akan mengulangi lagi. Baginda Rasul mengatakan, "Fa innahu kadzib," dia itu pendusta, pasti akan datang lagi. Malam yang kedua, Abu Hurairah sedang menjaga kurma titipan sedekah, rupanya datang lagi laki-laki sosoknya kemarin, melakukan hal yang sama. Kemudian ditangkap Abu Hurairah dan dia meminta uzurnya sama seperti kemarin. Keluarga aku fakir, tidak ada makanan dan sebagainya. Besok pagi bertemu lagi dengan baginda Rasul. Baginda Rasul bertanya, "Madza fa'ala sahibuk?" Temanmu apa yang dia lakukan? Dia pun dusta, pasti akan kembali. Malam ketiga, Abu Hurairah sudah siap, dia pasti kembali, ini tidak akan lolos. Ditangkap oleh Abu Hurairah, rupanya laki-laki tadi mengatakan, "Afala u'allimuka syai'an?" Aku mau mengajarkan kepadamu sesuatu. Ilmu ini tidak dapat dari yang lain. Dengan syarat lepaskan aku. Apa ilmunya? Kata Abu Hurairah, ilmunya setiap berkeinginan untuk tidur baca ayat kursi. Ulang kembali, tadi malam ada yang baca tidak? Ketika terjaga kita kuat, ketika tidur kita lepas kendali. An-nawmu wika'us sah. Kalau sudah tidur, perasaan dan semua itu hilang. Siapa yang menjaga kita? Ada tidak tadi malam kita perintahkan dan kita memohon kepada Allah supaya Allah menjaga kita? Syaitan tadi mengatakan, kalau engkau baca ayat kursi, dari awal tidurmu sampai engkau bangun kembali, Allah menjagamu. Abu Hurairah dapat ilmu yang penting, kemudian dilepaskan. Bertemu dengan baginda Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Rasul mengatakan, "Fa innahu sadaqaka wa huwa kadzub." Dia itu seorang pendusta, tapi kali ini dia berbicara jujur. Ini obat menangkal syaitan, dan itu dari syaitan. Sulit dapat obat dari syaitan. Obat menangkal syaitan, dan itu dari syaitan. Tapi saya bertanya, siapa yang mengamalkan? Siapa yang tadi malam ketika dia mau tidur, dia mewakilkan Allah, menjadikan Allah sebagai penjaganya sampai dia bangun kembali?
tempat terbesar makarnya syaitan itu ketika kita tidur. Maka orang seringkali terjadi sorak, itu dimasuki syaitan, dirasuki syaitan ketika dalam kondisi tidur. Tapi siapa di antara kita yang mewakilkan Allah? Syaitan gampang. Allah mengatakan inna kaida syaitan dhaif, tipu daya syaitan itu lemah. Ini yang lucunya, banyak para dai membandingkan tipu daya syaitan dengan tipu daya wanita. Tipu daya syaitan lemah, dalam surat Yusuf tipu daya wanita besar. Mereka mengatakan tipu daya wanita lebih besar dibandingkan tipu daya syaitan. Ini salah. Salah. Anda baca ayatnya betul-betul. Allah ketika dalam surah Yusuf berbicara tentang tipu daya wanita, itu ketika Allah berbicara tentang tipu daya laki-laki. Tipu daya kaum Hawa itu lebih besar dibandingkan tipu daya kita laki-laki. Tapi ketika berbicara tentang tipu daya syaitan yang lemah, Allah sedang berbicara dengan tipu daya Allah. Ini jadi lawannya. Syaitan dengan Allah, syaitan lemah. Kita dengan wanita, wanita kuat. Jangan dibandingkan wanita dengan syaitan. Ini banyak penafsiran. Dan sering saya dengar para dai mengatakan, hati-hati dengan kaum wanita karena tipu dayanya lebih besar dibandingkan tipu daya syaitan. Jangan. Ayat tentang tipu daya syaitan, Allah mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang yang saleh yang beriman mereka berperang di jalan Allah, wa innal ladzina kafaru, yang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya syaitan, maka perangi wali-wali syaitan. Wa inna kaida syaitan dhaif, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Jadi kalau kita lihat tipu daya syaitan ini berhadapan dengan tipu daya Allah, maka dia lemah. Allah, wakilkan Allah pada diri kita. Maka tadi isti'anah. Maka saya mengatakan ihdinas siratal mustaqim tidak mungkin sempurna kalau kita tidak memahami ayat sebelumnya. Ilmu, ibadah, isti'anah. Kalau ini lengkap, artinya kita mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Ilmu cari lagi, ilmu gali lagi, amal tambah lagi, ibadah diperkuatkan lagi, kemudian minta sama Allah. Isti'anah. Bantu ya Allah, bantu kami. Isti'anah terhadap sirat mustaqim. Syaitan gampang. Dia pengalaman boleh ratusan ribu tahun, tapi kita punya Al-Quran untuk menghadang syaitan. Kita punya Allah yang menjaga kita dari syaitan. Isti'anah. Musuh yang kedua kalau kita perhatikan di atas sirat, nafsu lawwam, nafsu ammar. Kita sudah menjelaskan kita punya nafsu lawwamah yang menghadang nafsu ammar. Jadi kalau nafsu ammarah lawannya nafsu lawwamah. Yang paling sulit itu musuh yang ketiga, rufaqa'is su', kawan yang tidak saleh, teman yang tidak saleh. Orang yang kita jadikan sebagai kawan, kita ngopi, kawan kita ngobrol, tapi mereka bukan orang saleh. Ini yang paling berat. Anda baca Quran, dia tidak lari. Anda beristi'adah, dia tidak apa-apa. Ini rufaqa'is su'. Saya mau memberikan gambaran 3 musuh ini. Hadis Imam Bukhari tentang perjalanan kehidupan seorang sahabat yang diabadikan dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur di situ? Salah satu dari 3-nya Ka'ab ibn Malik. Nanti baca kisah sempurnanya dalam Sahih Imam Bukhari. Kita kenal perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Dikenal dengan dijuluki dengan perang Al-Usrah, perang yang sulit. Sering ketika kita membaca sirahnya, sejarahnya para sahabat, saya mengatakan pada diri saya beriman hari ini karena saya belum pernah teruji. Saya beriman karena saya belum pernah teruji. Kalau Allah uji, bisa jadi saya termasuk orang yang pertama kali jatuh di atas ujian Allah. Perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Kaum muslimin tinggal menunggu 5 hari lagi mereka akan memanen tanaman-tanaman mereka, memanen kebun kurma mereka. Mereka akan kaya 5 hari lagi.
Rupanya datang perintah baginda Rasul, kita akan memerangi Rum. Rum di Tabuk, Anda di Madinah. Perjalanan 15 hari. Kondisinya Anda belum panen dan siap menunggu panen, dan Anda tidak punya apa-apa selain menunggu panen. Kaum muslimin dalam kondisi sangat fakir. Fakir, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tiba-tiba datang perintah, kita memerangi. Siapa yang kita perangi? Rum, Romawi, negara teradidaya di masanya. Anda bisa bayangkan kondisi fisik luar biasa, finansial luar biasa, kemudian perjalanan sangat butuh, perjalanan yang jauh sampai 15 hari, kemudian yang kita perangi itu bukan sesuatu yang lemah, tapi kita akan memerangi Romawi. Ini orang-orang munafik langsung berdatangan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, diabadikan dalam surat At-Taubah, inna buyutana la'aurah wa ma hiya bi'aurah. Rumah kami tidak ada yang menjaganya, dan tidak ada penjaganya laki-laki selain kami. Rasul mengatakan, silahkan. Tak mau ikut, silahkan pergi. Rasul berdiri di hadapan umatnya, para sahabatnya mengatakan, man jahadha jaisul usra falahul jannah. Siapa yang mau memberikan perbekalan untuk tentara ini, maka bagi dia syurganya Allah. Sekali Rasul mengatakan, Utsman bangun. Ya Rasulullah, hadhihi mi'atu ba'iri, ini 100 untaku, aktafiha wa akhsabiha, ini semua perbekalan yang di atas pundak unta itu semuanya aku sedekahkan. Falakal jannah, untuk surga, kata Rasul. Itu tidak cukup. Rasul berdiri lagi mengatakan, man jahad, siapa yang membekali tentara ini, maka untuknya syurga. Bangun lagi Utsman. Ini ada 100 lain lagi, ya Rasulullah, lengkap dengan perlengkapan, lengkap dengan makanan, lengkap dengan segalanya di atas pundak unta, untukmu ya Rasulullah. Falakal jannah, untukmu syurga. Diulangi 3 kali, Utsman 3 kali bangun. Kaum muslimin dalam kondisi fakir. Kemudian Utsman bangun sekali lagi, mengambil 100 dinar yang beliau miliki. 100 dinar berapa? 1 dinar 2,5 juta. 100 dinar 250 juta. Belum Anda hitung dengan 300 ekor unta yang lengkap dengan perlengkapan makanan dan logistik sebagainya. Utsman. Rasul turun dari mimbar memukul pahanya Utsman. La hasrata laka ba'dal yawm, kamu tidak akan pernah merugi setelah hari ini. Bukan itu yang kisahnya. Seorang sosok laki-laki yang bernama Ka'ab ibn Malik. Beliau sudah bangun dan sudah mempersiapkan 2 tunggangan terbaiknya untuk ikut berperang bersama baginda Rasul. Rupanya beliau pergi ke kebun kurmanya. Dia melihat buah kurmanya, dia mengatakan barangkali besok sudah panen. Dia mencari tunggangan yang terbaik. Kalau baginda Rasul sudah berangkat, dia akan mengikuti baginda Rasul dari belakang. Nunggu panen baru berangkat. Nafsu apa ini? Ammarah. Musuhnya Ammarah dengan syaitan. Rasul sudah bersiap, beliau datang ke kebun kurmanya. Besok panen. Rasul berangkat, dia masih mengatakan besok panen. Aku punya tunggangan terbaik dan aku bisa mengikuti, mengejar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Rupanya panennya tidak kunjung datang, dan akhirnya baginda Rasul sudah berangkat, dan beliau memperkirakan tidak mungkin lagi mengejar baginda Rasul dan para sahabatnya. Rasul sampai di Tabuk, baginda Rasul bertanya kepada para sahabatnya, "Madza fa'ala Ka'ab?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik? Tiba-tiba seorang pemuda mengatakan, "Habasahul burdah wan nazar ila isfai." Ya Rasulullah, sesungguhnya Ka'ab ibn Malik yang menghalanginya dan menahannya daripada ikut perang itu baju kebesarannya, dan selalu melihat baju kebesarannya sehingga dia lalai. Dulu Ka'ab ini sosok pemuka dari kalangan Ansar Bani Salamah. Jadi kalau menggunakan baju kebesaran, dia lihat bajunya itu membutuh waktu yang lama. Akhirnya dia tertahan dan tidak bisa ikut perang. Mu'ad bangun mengatakan, "Qabbahallahu wajhak." Ucapanmu ucapan yang buruk. Kami tidak mengenal Ka'ab kecuali sosok yang baik. Rasulullah pulang. Selepas sekian puluh hari Rasulullah pulang. Rasulullah satu kebiasaan, kalau pulang dari safar beliau menuju masjidnya, duduk di masjid.
Bukan seperti kita Pak, langsung pulang ke rumah tiba-tiba lihat istri kondisinya tidak menarik langsung marah-marah. Padahal sunnahnya cari masjid terdekat, salat 2 rakaat, pulang dari safar, kirim SMS, kirim informasi untuk keluarga, kita akan pulang supaya mereka bisa bersiap-siap. Itu sunnah baginda Rasul yang kita tinggalkan. Rasul duduk di masjid, orang munafik langsung datang. Ya Rasulullah, saya punya ini, saya punya itu, pergi insyaallah, pergi. Ka'ab datang, baginda Rasul dikatakan oleh Ka'ab, ra'ani tabassuman mubghidha, beliau melihatku tersenyum tapi dalam kondisi marah. Kalau orang munafik tidak hadir itu biasa, tapi orang mukmin yang saleh tidak hadir itu tidak bisa diterima oleh baginda Rasul. Ka'ab datang, ya Rasulullah, inni afsahun nas, aku orang yang sangat fasih. Kalau aku berada di hadapan orang lain selain dirimu, mungkin aku akan mengatakan kalimat, ucapan yang engkau meridainya dan engkau membiarkanku. Tapi ini engkau. Kalau aku berdusta, Allah akan mendustakanku di atas langit 7-nya. Wa madza fa'alta ya Ka'ab? Apa yang kau lakukan? Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah mempersiapkan 2 tunggangan terbaik. Kemudian dia mengisahkan, tiap hari aku pergi ke kebun kurma memperhatikan, tiap hari rupanya tidak kunjung datang. Dan akhirnya saya ketinggalan dengan kafilah perang. Baginda Rasul mengatakan, hadza shadiq. Ini jujur, yang sebelumnya tidak jujur. Ini jujur. Nanzur madza fa'ala Allah bik. Kita akan menunggu apa yang Allah putuskan terhadap dirimu. Sejarah panjang. Ka'ab pulang ke kaumnya, lihat rufaqa isu, pengaruhnya lebih dahsyat. Kawan-kawan yang tidak saleh, kerabat yang tidak saleh, anak istri di rumah yang mendorong kita dan mereka tidak saleh. Pulang ke Bani Salamah, rupanya semua orang secara bergiliran datang ke rumah Ka'ab. Kenapa kamu tidak berkata seperti mereka yang mengatakan tadi? Kasih uzur, Rasulullah menerima. Cuma ini baru 1 dosa yang kamu lakukan, dan doa baginda Rasul akan mengampuni dosamu. Ucapkan seperti mereka. Saya sibuk, saya ini, saya itu, pasti Rasulullah memberikan engkau pergi. Kenapa engkau jujur? Ka'ab mengatakan, dan ini menariknya, mazala yunawwibuni hatta kittu an ukadzibu nafsi. Mereka terus mendorongku. Ini rufaqa, bahaya kita berkawan dengan tidak saleh. Mereka terus mendorongku seolah-olah aku ingin menjumpai baginda Rasul, kemudian mendustakan pernyataanku sebelumnya. Bahkan dalam riwayat beliau sudah bergegas untuk balik, sudah mencoba untuk mendatangi baginda Rasul di masjidnya dan mengatakan, yang tadi saya sampaikan itu semuanya dusta, yang betul saya punya uzur ini itu. Tapi di tengah perjalanannya bergejolak nafsu lawamah. Bagaimana engkau mendustakan baginda Rasul? Kita lihat hasilnya, pergulatan syaitan, pergulatan nafsu lawamah, pergulatan dengan rufaqa isu, tawan-tawan yang tidak saleh. Allah abadikan kisahnya di dalam surat At-Taubah. Yang berdusta tadi Allah abadikan juga kisah mereka di dalam surat At-Taubah. Pergulatan. Maka kita meminta, ihdina, berikan kami. Kalau saya sendiri tidak kuat, berikan kami. Kita kuat secara berjamaah, kita kuat ketika kita bersama-sama. Ihdina. Jangan cuma pintar mendakwahkan kalimat tauhid, tapi dalam tauhid meminta persatuan umat kita lemah. Ihdina, berikan kami. Tutupi kekurangan saya dengan kelebihan anda, saya akan menutupi kekurangan anda dengan kelebihan saya. Wallahu ta'ala alam.